Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jakwalin Teola Kliudura, mahasiswa jurusan Hukum dengan nomor identitas mahasiswa 210100001113. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa negara. Pertama-tama kita mulai dari apa itu Pancasila. Pancasila itu bukanlah sekedar 5 dasar atau 5 panca gitu, kayak bukan anak SD pun tahu gitu, kayak ya Pancasila ada 5 karena itu panca kan 5, atau sekedar teks yang berisi 5 sila yang biasanya kita dengar di upacara-upacara rutin, upacara besar yang biasanya kita lakukan, kita ikuti di sekolah dasar, SD gitu kan, SMP dan SMA. Pancasila sendiri itu adalah pondasi. Kalau diibaratkan negara Indonesia adalah rumah, pasti ada pondasinya kan, kayak biar rumah itu berdiri kokoh sampai kapanpun pasti ada pondasinya. Nah, pondasinya itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibuat atau para pendiri merundingkan gimana sih saat disuruh buat dasar negara, pendiri itu merundingkan gimana sih caranya kita biar negara ini tetap satu sampai akhir, sampai kiamat, gimana sih. Dan dari situlah Pancasila yang biasanya kita ketahui itu muncul. Dari Pancasila itu dibuat karena melihat sifat dan corak masyarakat kita yang beragam. Saat itu kan sudah tahu kan, banyak ras, banyak suku dari berbagai penjuru pelosok Indonesia. Nggak mungkin cuma orang Jawa doang, nggak mungkin. Ada orang Bali, ada orang Sunda, ada orang banyak lagi, Kalimantan, Banjar, Dayak, dan lain-lain. Itu pasti ada di pendiri negara ini. Kita tahu bahwa yang penduduk Indonesia bukan Jawa aja, nggak cuma Sunda aja, tapi banyak lagi yang lain. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jika Pancasila, kenapa sih Pancasila? Kenapa harus Pancasila? Apa sih fungsinya Pancasila kalau jadi dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga bisa menjadi ideologi negara. Ideologi negara, kenapa kok ideologi negara Pancasila? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus Pancasila? Karena
kalau yang lain kita bisa-bisa hancur, iyalah hancur, bisa-bisa kita menjadi negara kapitalis seperti kayak Cina, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Nggak enak gitu kan, kayak menjadi kapitalis tuh kan nggak bisa nurutin permintaannya warga. Kalau rakyatnya sedih, kayak rakyatnya kesusahan, tapi negaranya, pokoknya pemerintahannya harus maju gitu kan, nggak peduli negaranya, warganya susah, warganya sakit-sakitan gitu, nggak peduli, pokoknya negaranya harus maju ya kan. Itu kita nggak bisa kan, kayak pasti banyak pembelot nanti kalau pakai ideologi kebebasan, semakin bebas, nanti banyak orang yang akhirnya tengkar, yang miskin tambah miskin, yang minoritas tambah minoritas, yang kaya tambah kaya, yang jahat tambah jahat, yang baik tambah jahat gitu kan. Jadi kayak lebih baik gitu, ideologi kita emang paling pas itu Pancasila emang. Ya kan, karena Pancasila juga bakalan bisa membuat rakyat kita menjadi aman, tentram, tertib, dan damai gitu saat bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Oh udah sih, Pancasila ya itu kan ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Pancasila sebagai ciri khasnya kita. Kok bisa? Kok Pancasila sebagai ciri khasnya kita? Di negara lain mungkin tidak ada gitu kan. Gak ada yang namanya Pancasila. Gak ada ideologi yang menerapkan Pancasila. Nama Pancasila gitu kan, itu hanya Indonesia yang punya. Kalau ada pun berbeda dengan yang Indonesia punya. Seperti misalnya Buddha di ajaran Buddha ada Pancasila, tapi tidak sama dengan Pancasila yang dipakai oleh bangsa Indonesia, yang dikenal oleh bangsa lain sebagai, oh ini loh Pancasilanya Indonesia, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, kewakilan, terus keadilan sosial. Itu nggak ada gitu, kayak nggak ada yang mencakup Pancasilanya seperti bangsa Indonesia. Seperti itu. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pasti negara itu punya warga kan, jadi kayak masyarakatnya kan, jadi kayak dasarnya juga pasti dari pandangan-pandangan masyarakat kita harus berpatokan pada Pancasila. Jadi kayak Pancasila sebagai dasar itu adalah patokan untuk pandangan hidup bangsa kita ke depannya. Terus
Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum. Kenapa Pancasila sebagai sumber hukum? Pancasila, kembali lagi, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu sudah diakui sejak dulu kala lambai, enggak, maksudnya sejak dulu kala udah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu juga sudah ada gitu loh, rumusan Pancasila gitu kan, dan sudah disahkan oleh pemerintah lah menjadi dasar negara kita. Pancasila, kembali lagi, Pancasila sebagai sumber segala hukum itu karena kalau pemerintah atau kita nanti menjadi pemerintah, masuk dalam pemerintah, terus kita tidak memakai Pancasila sebagai pedoman untuk membuat undang-undang baru atau peraturan baru, itu bakalan hancur ya, bakalan hancur, pokoknya ya hancur ya, kayak ya bisa berjalan tapi nggak bakalan bertahan lama gitu loh. Sama seperti rumah ya kan, tadi di awal udah bilang seperti rumah. Kalau rumah bisa tanpa pondasi hancur, tapi nanti nggak apa-apa kalau kamu mau membuat negara ini kayak, kalau mau buat Indonesia hancur ya nggak apa-apa, nggak pakai Pancasila, karena kalau peraturan di dalam Pancasila itu kan berbagai asas ya kan, ada asas ketuhanan, asas kemanusiaan, keadilan sosial, itu pasti ada. Dan itu peraturan, membuat peraturan atau undang-undang itu kan untuk mengatur masyarakat ya kan, masyarakat untuk menjadi lebih tertib, aman, damai, nggak ada perpecahan. Kalau misalnya peraturan dibuat tidak memakai Pancasila, itu pasti bakalan memberatkan atau merugikan suatu pihak, dan itu membuat perpecahan di antara kita. Jadi ya pakailah, kalau kamu mau membuat peraturan atau undang-undang, pasti ya pakai Pancasila, oke? Terus Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai itu zaman dulu ya kan, pasti kayak, karena Pancasila sudah ada sebelum kemerdekaan, dan wakil-wakil kita, para pendiri bangsa Indonesia telah merubah beberapa inti atau beberapa ayat dari Pancasila gitu kan, menjadi biar semua orang bisa memakai itu, kayak menjalankan syariah Islam itu kan hanya orang Islam doang gitu kan, Kristennya mana, Katoliknya mana, Budanya mana gitu kan. Jadi kayak
biar adil kita jadikan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Perjanjian luhur bangsa Indonesia dan cita-cita gitu kan, pembuat Pancasila atau penyempurna Pancasila pasti kayak mempunyai harapan agar kedepannya Indonesia itu bisa lebih maju, bisa lebih bersatu, walaupun kita memiliki banyak suku dan bahasa. Pendiri itu pingin gitu, kayak mereka ingin bangsa Indonesia tujuannya tercapai, jadi negara maju atau negara yang lebih bagus daripada zamannya mereka, zaman yang pendiri bangsa Indonesia alami. Jadi itu salah satu sebab alasannya kenapa kok Pancasila jadi dasar negara, kayak ya begitu. Terus Pancasila, di dalam Pancasila juga mengandung asasnya ada banyak, ada 5 sesuai sila. Yang pertama, asas ketuhanan. Asas ketuhanan itu gimana cara nerapinnya di dalam kita, di dalam bangsa ini. Mungkin di dalam bidang eksekutif itu diadakannya departemen agama. Ada juga yang bagian-bagian yang mengatur segala yang mengangkut agama di Indonesia, itu pasti departemen agama. Juga ada seperti Menteri Agama, Kementerian Agama, itu ada, itu mengandung, menjabarkan, menerapkan asas ketuhanan gitu. Kayak walaupun ya Pancasila emang sebagai sumber, sebagai dasar negara, tapi kalau nggak diterapkan ke kehidupan kan lah sami mawon, lah cuma sebagai tulisan gitu, kayak nggak mungkin lah nggak diterapin. Balik lagi, terus di nomor 2 ada asas kemanusiaan lah ya. Itu tuh bisa dilihat dari lembaga-lembaga yang didirikan khusus untuk menampung atau memeratakan yang tidak seimbang di dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Misalnya kayak ada HAM, lembaga HAM gitu kan, Komisi HAM dan anak, perlindungan HAM wanita dan anak, itu juga bisa, itu masuk, itu menerapkan asas kemanusiaan. Terus ada juga, kayaknya itu aja sih yang ya itu aja lah contohnya. Terus yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu gimana? Asas ini ada di dalam pengadilan yang berupa keputusan apabila terjadi perselisihan. Misalnya ada yang berantem, warga negara Indonesia sama Brunei, mungkin ya berantemnya di Indonesia,
gitu kan. Nah, asas kebangsaan ini itu bakalan kalau mereka berantemnya di Indonesia, di tanah Indonesia gitu kan, itu bakalan diberlakukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau mereka kena hukuman pasti nanti undang-undangnya yang berlaku di Indonesia gitu. Yang asas kedaulatan rakyat itu yang keempat. Asas yang keempat ini lebih ke apa ya, lebih ke rakyat. Kita pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai kemauan rakyat. Nggak mungkin kalau nggak dalam kemauan rakyat, mungkin kayak pemerintah kapitalis tuh jadinya nanti. Jadi harus kemauan rakyat. Nah, tapi pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya melalui wakil-wakilnya. Nggak mungkin kan kalau kita mau ngeluh PDAM Malang habis mati, kita nggak mungkin kan ngeluh ke presiden, Pak Presiden kita tercinta, kita tuh nggak bisa mandi soalnya PDAM kita tuh nggak jalan, gimana ini kan. Nggak mungkin kan, nggak mungkin presiden yang punya tugas lain itu mengurusin permasalahan dari beberapa daerah. Semua daerah ngeluhnya ke Pak Presiden, jadinya aduh, kan nggak mungkin kan. Makanya presiden membuat adanya MPR, DPR, DPD itu karena untuk membantu meringankan presiden gitu. Tapi presiden nggak lepas tangan gitu kan. Oh, udah sama DPR, udah bantu sama DPD gitu. Nggak mungkin. Kayak ada beberapa kasus yang kalau tidak dijalankan, kalau keluhan itu tidak diselesaikan oleh DPD, DPR atau MPR, Pak Presiden kita yang turun tangan gitu, yang juga tapi kebanyakan si DPR atau MPR atau DPD yang turun tangan. Ya kebangetan lah kalau kalian mau minta presiden turun tangan atas PDAM gitu. Kayak itu aja hanya perkara kecil gitu, banyak gitu kan. Di Papua juga kurang air gitu, mendingan di Papua gitu kan, banyak lebih daripada kota Malang doang. Kayak ngapain, mendingan ke DPD atau DPR ya kan. Apa lagi yang terakhir, asas keadilan sosial itu dalam bidang legislatif. Asas ini pelaksanaannya udah ada di dalam undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial. Kayak kan ada juga
BPKB, terus ada kartu Indonesia Pintar. Itu menerapkan keadilan sosial. Terus kalau di bidang hukum, keputusan hakim, kalau hakim mau itu pasti berpedoman sama keadilan sosial ini. Misalnya ada yang belum makan 3 hari gitu, belum makan dia, tapi terus dia lihat ada mangga nih, satu aja lah ambil, terus ketangkep, terus dia diadilin di peradilan negeri lah. Terus gak mungkin kan hakimnya ngasih dia hukuman 2 tahun penjara karena kamu telah mengambil barang milik orang lain gitu. Gak mungkin kan, gak make sense gitu, gak masuk akal gitu. Pasti hakim itu bakalan ngasih hukuman yang setimpal, yang sama kayak dia maling mangga gitu. Mungkin hukumannya denda atau ya pelayanan sosial mungkin gitu kan. Gak mungkin sampai penjara gitu, sampai 3 tahun atau 2 tahun penjara gitu, padahal dia juga kekurangan makanan karena dia miskin, karena banyak hal lain gitu. Itu juga keadilan sosial gitu. Kita harus harus adil gitu. Untuk hukum juga harus adil seperti itu. Apalagi pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu gimana? Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu kan ke arah menjalankan atau membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan, untuk menjalankan negaranya. Kalau pandangan hidup bangsa itu lebih ke masyarakatnya. Kita nggak mungkin di Indonesia, nggak mungkin cuma satu suku, nggak mungkin cuma satu ras, satu budaya, satu agama, itu nggak mungkin. Di Indonesia banyak pulau dengan kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, suku yang berbeda. Kita nggak mungkin mikir kayak Indonesia itu cuma suku Jawa doang, atau di Indonesia itu cuma agamanya cuma Islam doang. Enggak gitu. Jadi Pancasila sebagai pandangan itu kita lebih ke bermasyarakat. Kita bermasyarakat di kemajuan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga artinya masing-masing ya kan. Pancasila, sila-sila itu punya arti yang beda-beda gitu kan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini ngertiin bahwa kita pasti punya satu Tuhan
yang di atas, yang Maha Esa, yang satu. Esa itu satu. Nggak mungkin ada rakyat Indonesia, warga Indonesia yang agamanya komunis. Pasti di KTP-nya pasti dibilangnya agama yang lain, agama Islam atau agama kepercayaan gitu kan, percayaannya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Enak. Apa namanya, di sila ini kita tuh diajarkan biar menghormati antar umat beragama. Masa Tuhannya satu aja, Tuhan yang di atas aja, Tuhan yang aja sama-sama di atas, masa nggak mau menghormati gitu loh, kayak kebangetan banget ya kan. Ya kalau Tuhannya itu gitu kan, Tuhannya ada di bawah gitu, gak mungkin kan, kayak itu impossible gitu loh. Jadi kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia, kita harus menghormati antar perbedaan agama, juga kita harus bertoleransi untuk untuk kehidupan bermasyarakat kita tuh yang ayam tentrem gitu loh. Nggak usah debat-debat tuh, kayak ngapain sih debat-debat nggak jelas, padahal Tuhannya juga cuma satu ya kan. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila kedua ini, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diminta untuk memahami setiap manusia memiliki derajat yang sama. Jadi kita harus menyamaratakan itu derajat orang lain, walaupun dia dari Papua, atau dia dari Aceh, atau dia dari Kalimantan, ataupun dia agama Buddha gitu kan, Konghucu atau Kristen atau Islam. Kita harus ratakan, pokoknya kita harus samakan lah derajat, nggak boleh memandang sebelah mata orang yang beda kebudayaannya, rasnya sama kita gitu. Kan udah di awal udah dibilang Pancasila dibuat karena pendiri tahu gimana kondisi keberagaman di Indonesia gitu, kayak kita harus seperti itulah. Kita juga bisa membantu, menjaga, membela ya kan. Misalnya ada permasalahan gitu, si A ini orang Cina, terus dia mukul orang timur sana. Terus kalian karena aku lebih milih Cina sih, soalnya dia good looking gitu kan. Gak boleh, itu gak adil itu namanya. Kita harus menjaga keadilan itu tetap rata gitu loh, biar derajatnya sama satu sama lain itu sama. Gak mungkin, gak boleh itu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya itu kan sila ketiga,
Sila ketiga itu kita harus menempatkan kepentingan negara Indonesia, yaitu kesatuan dan persatuan daripada kepentingan masing-masing. Jadi kayak intinya kita itu kan di negara ini kita nggak boleh egois, karena kamu tinggal di Indonesia dan Indonesia memiliki tujuan untuk mempersatukan dan menjaga kesatuan negara. Kamu juga nggak boleh rasis, itu adalah tindakan yang melawan tujuan gitu. Kita juga harus punya kepribadian cinta tanah air, karena kita tinggal di situ. Gak mungkin kan kita mencintai budaya atau negara Australia, nggak boleh gitu kan. Setidaknya kita tuh harus mencintai bangsa kita, walaupun kita tinggal di Amerika atau kita tinggal di Eropa, kita tuh harus mencintai tanah kelahiran kita. Keempat ini sama kayak ketiga, kita harus mengutamakan pendapat atau kepentingan negara daripada kita sendiri. Mungkin kita nggak boleh kayak kita memaksakan mau A gitu, harus A, pokoknya sebagai ketua di sini harus A gitu. Nggak boleh, itu namanya kapitalis. Jadi kayak nggak baik gitu loh untuk kesehatan berkelompok atau masyarakat kita, itu nggak baik gitu. Nanti banyak orang yang berselisih gitu. Terus kalau misalnya keempat ini lebih ke arah pendapat. Kalau kita bermusyawarah, kita berdiskusi untuk melihat ke depannya, negara kita ke depannya, kita berdiskusi kita berdiskusi, nggak boleh memaksakan aku maunya ke depannya kita harus F gitu, nggak boleh gitu, nanti jadi kapitalis. Kita harus bermusyawarah dan berdiskusi biar ya gitulah, pokoknya begitu. Karena kepentingan gitu, kepentingan negara kita tercinta. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila terakhir ini, yang kelima ini, itu adalah mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan. Jadi kayak kita harus gotong royong, kayak misalnya ada banjir bandang, kapan hari itu ada banjir bandang di Batu, kita juga memintakan, banyak banget orang-orang yang meminta bantuan. Padahal mungkin kalau ditanya satu-satu, kamu dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Loh, kok kamu minta membantu juga gitu, bantuan ya kan, namanya gotong royong. Kita harus gitu loh. Kita harus saling membantu.
Terus keadilan sosial kita juga itu artinya juga kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban. Apa sih kewajiban kita? Kita harus menghormati hak-hak orang lain. Dan kalau ditanya orang lain juga, apa sih kewajiban kamu gitu, ya saya juga harus menghormati hak-hak orang lain, hak-hak kita atau yang orang lain yang lain gitu. Dan nggak boleh merusak hak atau hak orang lain, merebut hak orang lain itu nggak boleh. Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus apa ya, Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin dasar negara dan pandangan hidup ini, di akhir kata ini disimpulkan bahwa Pancasila itu sangatlah penting untuk kita bernegara gitu loh. Bernegara biar kita tetap damai, kita tetap bersatu, itu pasti harus ada Pancasila. Kalau tanpa Pancasila mungkin sudah tidak bisa bertahan gitu loh. Kayak udah banyak pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan pihak daripada kepentingan negara gitu kan, tanpa Pancasila gitu. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan ya sejahat-jahatnya atau sejelek-jeleknya bangsa ini, kita harus tetap menjaga Pancasila supaya kita bisa bisalah mempertahankan negara ini gitu. Segitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangannya, ada kesalahan atau kurang jelas pengertian yang saya sampaikan. Saya juga manusia dan tidak terlepas dari segala kekurangan. Jadi kekurangannya saya sekali lagi minta maaf. Sudah sekian saja video kali ini. Terima kasih.